이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Selamat pagi. Semua sudah siap terima mata pelajaran ini hari? Dari ini hari kita belajar tentang anti pertobatan. Sebelum Ibu memulai mata pelajaran pada hari ini, kita masuk dalam doa juga. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, ya Bapa, ini doa hamba di dalam anak Yesus Kristus, hamba berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, apa punya yel-yel ini? Dia punya nama senam bebek. Semua berdiri. Oke? Semua kalian begini tuh, semua adik-adik harus senyum. 1, 2, 3. Oke, kakak mau lanjut pelajaran ini hari. Jadi ini hari kita belajar tentang apa? Nah, di sini ada tujuan yang harus adik-adik capai. Setelah kita mempelajari arti pertobatan. Jadi adik harus mencatat dan mendengarkan penjelasannya kakak supaya adik-adik bisa betul-betul memahami arti pertobatan. Jadi ada tujuan, tapi kalau tujuan adik-adik harus catat ya. Tujuan peserta didik nah, adik-adik yang ribut ya, adik-adik duduk sama, tidak boleh begitu ya. Jadi ada tujuan pembelajaran yang harus adik-adik capai di sini. Peserta didik dapat memahami arti pertobatan akibat dari dosa dan hidup menurut kehendak Allah. Jadi maksud dari ini, setelah kakak memberikan penjelasan kepada adik-adik tentang arti pertobatan, adik-adik harus memahami arti pertobatan ini dan hidup dalam Tuhan. Dia kakak langsung hapus ya. Sebelum kakak bahas lebih lanjut lagi, sekarang adik-adik buka kitab Lukas, langsung buka kita Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tangan yang sudah. Saudara, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita semua bisa baca kan? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Dan ayah membagikan kata mereka. Ayah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung berada. Ya, baca ini. Jadi di sini dari isi kitab yang kita sudah baca secara bersama-sama, kakak mau cerita sedikit tentang kitab ini. Jadi isi dari kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32 yang adik-adik.
dia tuh perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi Yesus memberikan gambaran. Yesus memberikan gambaran kepada murid-muridnya bahwa ada seorang bapak. Dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang apa dan yang apa? Yang adik-adik katakan. Si sulung dan si bungsu. Nah, si bungsu ini pada suatu hari dia pergi dia punya bapak. Dia omong gini dengan bapak, kasih ke saya harta yang menjadi haknya saya. Jadi dia punya bapak karena dia sayang dia punya anak-anak, akhirnya dia ambil juga si sulung. Pas itu dia membagi-bagikan harta miliknya mereka. Jadi harta milik adik-adik seperti uang, emas, Jadi setelah dia membagi-bagikan itu, lewat beberapa hari, adik-adik tahu apa yang dibuat itu anak bungsu? Ya, benar sekali. Dia menjual semua harta yang menjadi miliknya dia. Lalu dia pergi di negerinya orang. Dia jauh dari punya keluarga. Di sana dia tidak menggunakan uang itu yang dia sudah jual untuk membantu orang lain, tapi dia di sana berfoya-foya. Dia berpesta-pesta, dia beli apa yang dia mau. Nah, di itu negeri tempat yang dia lari itu, akhirnya di sana musim kelaparan sudah. Adik-adik di sini sudah pernah ada yang dapat musim kelaparan, yang satu hari begitu tidak makan di rumah. Kalau makan berapa? Nah, di sana itu si bungsu tuh di sana dapatkan musim kelaparan. Di sana tidak ada makanan sama sekali, susah sekali untuk makan. Nah, teman-teman yang dekat dulu sama dia, akhirnya jauh semua dari dia. Dia sudah punya apa lagi? Pas itu untuk dia mengisi dia punya perut supaya dia jangan lapar. Akhirnya dia bilang, weh, apa saja pekerjaan yang saya dapat, yang intinya saya bisa makan dulu ini hari. Akhirnya dia pergi sudah dia seorang majikan. Di sana dia minta apa sudah? Meminta dimajikan untuk bisa kasih dia pekerjaan. Nah, ini majikan dia suruh sama itu si bungsu tadi pergi ke ladang, jaga babi di ladang. Sampai di sana tidak ada makanan. Akhirnya dia pengen sekali untuk makan itu ampas nasi babi itu supaya dia bisa atau isi dia punya perut yang lapar. Nah, kita di sini bisa saja kalau kita musim kelaparan, bisa tidak ada beras. Tetapi kita punya ubi, punya kaladi, punya jagung, punya apa saja bisa kita masih makan lagi. Tapi dia makan ampas babi saja adik-adik, susah saya mati. Dia mau makan ampas nasi babi, tapi ada warna sama dia. Akhirnya dia sadar sudah dengan perbuatan. Wih Tuhan, saya punya bapak di sana, dia punya hamba, punya orang upahan yang dia bisa kasih makan. Tetapi saya di sini mati kelaparan. Oh, kalau begitu, saya pulang dulu di samping bapak dan minta maaf di samping bapak atas apa yang saya sudah buat di samping bapak. Akhirnya dia pulang sudah ke bapak. Sampai di rumah, dia punya makan. Sebelum sampai di rumah, dia masih di jalan jauh. Dia maksud dia dari jauh. Hanya dia bapak lari ketemu sama dia. Bayangkan adik-adik dia sudah jual harta miliknya dia punya bapak, tapi dia masih sampai sama dia. Nah, dia peluk sudah punya anak. Dan nangis sudah karena dia lihat dia punya anak yang pakai baju robek-robek, kan sudah hidup miskin. Akhirnya dia suruh sama pelayan, kasih dia cincin, kasih dia sepatu, kasih dia baju yang bagus supaya dia bisa ganti. Nah, setelah itu, dia orang buat acara lagi besar-besar. Nah, kita jangan lupa itu sulung dia memang tidak jual itu harta miliknya dia punya bapak. Nah, dia menggunakan dengan baik-baik. Nah, dia sekarang tuh ada sedang di ladang. Nah, setelah dia pulang ke rumahnya dia lihat sudah tahu. Kenapa ada pesta-pesta, kenapa ada tali-tali yang di sana, ada bunyi-bunyian.
Dia punya pelayan satu. Ada apa di rumah? Oh, aku punya anjing sulung sudah pulang. Pelayan jawab. Aku punya apa? Ini kasih itu. Ini anak yang bertanggung untuk potong sama dia supaya carikan itu makanan dalam acaranya mereka. Nah, dan sulungnya tidak terima, sudah tahu kan dia ya. Selama ini dengan dia punya bapak, memang mau bersihkan bapak. Oleh bapak, saya sama ini udah yang dibawa begini. Tapi bapak tidak pernah kasih saya anak yang bertanggung untuk saya bersenang-senang dengan saya punya tanah. Tetapi bapak punya anak yang bungsu ini yang sudah menghabiskan harta miliknya bapak sudah kasih sama dia untuk pesta dengan dia. Tapi bapak bilang, anakku, adikmu lahirlah dari berbakti. Jadi kita harus patuh merayakan sukacita ini karena ini merupakan jabatan itu saja. Kakak biasa cerita. Nah di sini kalau mau tanya, apa pesta yang adik-adik lakukan? Menyangkut dengan arti pertobatan. Nah di situ si bungsu dia menyesal atas perbuatannya dia. Terus nah adik-adik dari cerita tadi bungsu menyesal dan kembali ke bapaknya. Yang kedua bertobat dan mengaku salah. Nah setelah dia melakukan kejahatan akhirnya dia menyesal, dia menyadari apa yang dia buat itu salah. Nah, dia pun kembali ke bapaknya untuk hidup bersama dengan dia punya bapak. Dan setelah itu dia bertobat dan mengaku salah kepada bapaknya dan berubah. Ini merupakan poin dari arti pertobatan. Ada yang tahu pertobatan itu apa? Ya, tidak mengulangi kesalahan, tidak berbuat jahat. Arti pertobatan, tobat atau pertobatan. Jangan kalau punya tulisan. Tobat atau pertobatan adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu metanoia. Nah, adik-adik, kata tobat atau pertobatan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metanoia. Ulang lagi. Metanoia. Nah, arti metanoia ini berarti perubahan pikiran yang disertai dengan perubahan tingkah laku. Nah, adik-adik, tobat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu metanoia, dan metanoia ini berarti perubahan pikiran yang disertai dengan perubahan tingkah laku. Jadi setelah kita sadar dari pikiran kita, dari yang tidak tahu atas kesalahan kita menjadi tahu atas kesalahan yang kita berbuat. Dan setelah itu kita sadar. Setelah itu kita lakukan perubahan dalam tingkah laku. Jadi adik-adik, pertobatan itu selalu melibatkan apa? Pertobatan selalu melibatkan apa? Pikiran. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, kehendak atau keinginan.
pertobatan itu selalu melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi, bagaimana pikiran kita? Dan kita tidak tahu kesalahan yang kita perbuat sampai kita tahu. Setelah itu, bagaimana perasaan kita? Kita sadar bahwa kesalahan yang kita buat itu salah. Seperti contohnya apa? Contoh-contoh dosa yang sering kita lakukan sebagai anak sekolah apa? Memaki, apa lagi? Berkelahi, menyontek, masih banyak lagi. Ini sama suka menyontek. Kakak juga dulu suka menyontek, tapi kakak sudah coba. Nah, di sini kita misalnya pertama kita menyontek, jadi kita tidak tahu kalau itu kita tahu, tapi kita tidak mau berubah itu. Kita menyontek, akhirnya lama-lama kita sadar bahwa semakin kita bertumbuh, semakin kita sadar bahwa menyontek itu tidak baik. Itu berasal dari pikiran kita. Nah, setelah kita tahu itu, kita pun sadar atas perilaku itu yang tidak baik. Nah, kita sadar bahwa perilaku itu tidak baik. Nah, kita mulai ada keinginan untuk berubah. Kalau kita berubah, adik-adik, dan kita tidak melakukan kesalahan itu lagi, berarti itu dinamakan apa? Dinamakan bertobat. Jadi, adik-adik, saya harap adik-adik bisa buka kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Sudah dapat semua? Nah, saya minta adik-adik yang membacanya. 1, 2, 3. Tetapi merasa menceritakan kepada orang-orang yang berdiri dan dipersilakan yang di seluruh kalangan dunia dan juga kepada bangsa-bangsa bahwa mereka harus bertobat dan dan sesuai dengan pertobatan itu. Nah, dari ayat Alkitab ini adik-adik kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus tidak mau kita berbuat dosa. Jadi kalau bertobat kita adik-adik kita berbalik meninggalkan dosa itu. Kita meninggalkan dosa itu dan memulai hidup yang baru, hidup dalam Tuhan. Dalam apa? Dalam Tuhan. Nah, kalau kasih lihat supaya adik semangat lagi. Nah, ada kesalahan ini, lihat. Kalau kamu sudah kasih kesempatan adik-adik ketawa, dan adik-adik tidak boleh lagi ketawa. Apa sudah lihat? Adik-adik bisa ketawa sepuas-puasnya dalam ini lihat. Satu, berdiri semua. Kalau kakak bilang ketawa satu berarti ha. Ketawa dua, ha. Ketawa tiga, ha. Ketawa bebas adik-adik ketawa sepuas-puasnya, oke? Nah, sekarang tidak boleh lagi ada yang ngapa karena kakak juga mau mengajar supaya adik bisa paham. 1, 2, 3, ketawa satu, ketawa dua, ketawa tiga, ketawa bebas, ketawa satu, ketawa dua, ketawa tiga, ketawa bebas. Ya, duduk. Harus kasih kesempatan untuk ketawa. Jadi kakak sekarang adik-adik harus kasih kesempatan untuk kakak jelaskan dan adik-adik mendengarkan, oke? Jadi ada contoh-contoh berbuat dosa dan ada contoh-contoh tidak berbuat dosa. Ada bertobat. Contoh dosa. Dosa itu adik-adik yang apa yang kita lakukan yang tidak baik, yang menyimpang dari ajarannya Allah. Ini yang pertama contoh dosa dan yang kedua contoh tobat.
Contoh tobat itu contoh bagaimana tidak melakukan dosa lagi. Nah, saya minta diambil isi 5 poin. Satu orang 1 poin. Contoh dosa dengan contoh tidak membuat dosa. Adik-adik kan sudah kelas 5 dengan garis R, pasti sudah pintar-pintar. Kan di sini sudah diajarkan baca sampai nulis, ya toh? Nah, yang pertama siapa yang mau isi contoh dosa? Ya. Mari bangun. Bisa tulis kan? Kalau yang tidak bisa tulis sebentar, bisa tolong kakak untuk tulis. Tidak bisa tulis bisa kan? Apa? Melawan orang tua. Siapa lagi? Ini adik siapa? Ini dari adik Tri. Adik siapa? Adik Nuel, maju. Oh, tidak mau tulis? Melawan teman? Siapa lagi? Adik siapa? Adik Elsa. Apa adik Elsa? Apa? Maki. Siapa lagi yang mau isi? Adik? Hah? Mencuri. Mencuri. Adik siapa? Caca. Siapa lagi? Siapa? Adik siapa? Tidak pernah teman. Apa? Kenapa? Nyontek? Menyontek. Adik siapa? Orang. Olan. Sekarang contoh tobat. Tidak mati. Tidak mengulangi kesalahan contohnya apa? Tidak. Tidak. Yang belum angkat tangan tadi apa? Oke, apa? Contoh tobat. Contoh supaya kita tidak melakukan dosa apa? Tidak mati. Tidak Membantu ibu. Membantu. Apa lagi? masuk. Membantu orang tua masuk. Apa lagi? Apa lagi? Dalam Menolong. Apa lagi? teman. Ya, apa lagi? Teman kesusahan. Tidak menyontek. Apa lagi? Tidak mati. Tidak mati. Nah, ini adik-adik. Ini kadang ini kita sering melakukan dosa-dosa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita merawat orang tua. Mama bilang, tenang, ingat, atau rambut, ungu, cuci piring dulu. Biar lagi saya terus sepak berkata dengan apa deh? Itu melawan orang tua. Yang kedua, melawan teman. Teman itu mau kasih pinjam pen, aku kasih pinjam pen, aku tidak bakal aja tuh melawan teman. Maki, sama sering maki di sini. Ini tidak boleh lagi kita maki. Kita sering sekali memaki, biar bapak, mama, kakak, teman kita maki. Mencuri, kita tidak boleh mencuri. Menyontek, ini sudah anak sekolah sering lakukan. Jadi, kalau sudah tahu nomor ini, bisa pilih nomor ini, bisa pilih nomor 1 dulu sebelum isi nomor 1. Nah, kalau sudah begitu. Jujur. Yang berikutnya, contoh tobat. Membantu, bukan saja kita membantu orang tua, tetapi kita membantu orang lain. Pokoknya membantu orang lain dan membantu diri sendiri. Menolong sama dengan membantu. Tidak menyontek, berarti kita tidak boleh menyontek lagi, tidak melakukan kecurangan.
tidak nakal, tidak boleh Nakal. anak Tuhan tidak boleh Nakal. tidak mati. Ini di situ contoh bertobat. Kalau kita sudah sadar ini adik-adik, kita sadar kalau ini perbuatan yang tidak baik, kalau kita bertobat kita adik-adik bukan bisa mau bertobat di hati, tapi besok mati, tapi lusa mati. Tidak boleh begitu. Kalau sudah bertobat adik-adik bisa tidak mati, bisa tidak mati lagi. Berarti sepanjang hidup dia tidak boleh mati. Di sini sudah ada yang bertobat? Sudah. Angkat tangan. Yeay, tepuk tangan. Ada cantik-cantik, ganteng-ganteng, masih sudah bertobat. Apalagi sudah nah, ada langkah-langkah yang kita harus lakukan dalam bertobat. Seperti kamu sudah jelaskan tadi. Yang pertama, langkah-langkah bertobat. Langkah bertobat. Bertobat. Yang pertama, menyadari kesalahan. Yang kedua, menyesali. Yang berikutnya apa? Mohon ampun. Yang berikutnya kita berhasil bertobat. Adik-adik harap tenang. Ini dari adik A. Nanti saya kata kakak bisa kenal ya. Yang pertama, langkah-langkah bertobat. Ada menyadari kesalahan, yang kedua menyesali, dan yang ketiga mohon ampun, yang keempat berhasil bertobat. Dari menyadari kesalahan, setelah adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik menyadari bahwa kesalahan itu bukan yang baik. Jadi adik-adik harus menyadari. Dan setelah menyadari, sudah sadar, tapi tidak mau mengaku salah lagi. Tidak boleh begitu. Jadi setelah kita sadar bahwa itu yang kita buat salah, kita harus menyesali itu. Kita harus ternyata salah buat begini, dan sesuai tidak baik ternyata. Dan setelah itu mohon ampun. Kita minta maaf kepada Tuhan. Terus kita minta maaf kepada teman yang kita sudah sakiti. Yang berikutnya, kalau kita sudah mohon maaf di mereka, kita sudah ada langsung kasih maaf di sama kita tidak boleh melakukan hal-hal itu seperti itu lagi. Nah, itu baru kita dinamakan berhasil dalam bertobat. Ya, sampai sini saja kakak punya materi yang kakak bisa bahas pada hari ini. Dan kakak mau mengambil kesimpulan. Dengan kesimpulan dari apa yang kakak sudah jelaskan tadi, supaya adik-adik paham, sebentar kakak mau ulang. Nah, pertama, aktif bertobat. Bertobat itu perubahan dalam dirinya kita, perubahan pikiran, perubahan hatinya kita, dan tingkah lakunya kita, supaya menjauhi dan meninggalkan dosa dan hidup bersama Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan yang kita sehari-hari. Nah, ada beberapa contoh dosa yang kakak sudah jelaskan tadi, seperti menyontek. Dan kalau contoh-contoh kita bertobat, tidak menyontek, itu merupakan arti bertobat. Langkah-langkah bertobat. Langkah-langkah bertobat, kita menyesali, kita menyadari, menyesali, dan mohon ampun, serta kita berhasil bertobat. Demikian materi yang kakak bisa sampaikan untuk menutup materi kita pada hari ini. Adik-adik mau belajar lagu apa yang semangat? Saya tahu saya sudah laku, kakak sudah selalu tahu itu lagu. Jadi kakak mau adik-adik yang salah satu orang untuk pimpin di depan supaya kakak bisa ikut gerak. Ayo ini, jangan malu. Mas adik, silakan.
Berdiri semua. Tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oh, saya berkira. Di sini yang sini yang tangan di kamera kita. Oh tidak. Di situ yang bertanya, di sini yang menjawab. Dan kalian yang menjawab. 1, 2, 3. Saya berkira. Kalau berkira, saya berkira. Saya berkira. Karena saya ada Tuhan. Sekarang saya tahu sekarang. Dengan kita beda bertahan. Tadi salah kita kita Tuhan. Siapa yang saya tahu sekarang? Ya. Satu orang berdoa. Satu orang berdoa. Satu, dua, tiga. Shalom. Shalom. Satu, dua, tiga. Shalom.